Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Anggraini dengan NPM 212151113 dari kelas 2021C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Diwangi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal UAS teori bilangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Debi Mujamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. So, selamat menyaksikan. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal UAS teori bilangan. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Tentukan EPB dari 3077 dan 288. Kemudian, nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Jawab, pertama-tama kita harus cari tahu dulu EPB dari 3077 dan 288. Nah, dari kedua angka tersebut, angka yang paling besarnya itu 3077. Maka 3077 sama dengan berapa dikali 288 yang hasilnya itu mendekati 3077, yaitu dikali 10 sisa 197. Maka 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, kemudian kita lihat dari 10 dikali 288 ditambah 197, angka yang paling besarnya itu 288. Maka 288 sama dengan berapa dikali 197 yang hasilnya mendekati 288, yaitu dikali 1 sisa 91. Maka 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Nah, begitupun seterusnya. 197 sama dengan berapa dikali 91 yang hasilnya mendekati 197, yaitu dikali 2 sisa 15. Maka 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Lalu 91 sama dengan berapa dikali 15 yang hasilnya mendekati 91, yaitu dikali 6 sisa 1. Maka 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Lalu 15 sama dengan berapa dikali 1 yang hasilnya mendekati 15, yaitu dikali 15 sisa 0. Maka 15 sama dengan 15 dikali 1 ditambah 0. Sehingga kita peroleh EPB dari 3077 dan 288 itu adalah 1. Nah, kemudian di soal kita disuruh untuk menyatakan EPB sebagai kombinasi linear. Nah, di sini EPB-nya kan 1. Terus 3077-nya kita jadikan sebagai X dan 288-nya sebagai Y. Maka 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Nah, kemudian 1 seperti yang sudah kita ketahui tadi, 1 itu merupakan hasil dari 91 dikurang 6 dikali 15. Maka kita tulis 1 sama dengan 91 dikurang 6 dikali 15. Lalu 15-nya kita turunkan. Nah, sesuai yang sudah kita hitung tadi bahwa 15 itu merupakan hasil dari 197 dikurangi 2 dikali 91. Maka 1 sama dengan 91 dikurang 6 dikali 197 dikurang 2 dikali 91. Kemudian kita kalikan menjadi 1 sama dengan 91 dikurang 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Nah, di sini ada 91 dan 12 dikali 91. Kita jumlahkan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurang 6 dikali 197. Lalu 91-nya kita turunkan lagi sesuai yang sudah kita tentukan tadi bahwa 91 itu merupakan hasil dari 288 dikurangi 1 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 1 dikali 197 dikurang 6 dikali 197. Nah, kemudian kita kalikan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 13 dikali 197 dikurang 6 dikali 197. Di sini ada negatif 13 dikali 197 dan negatif 6 dikali 197. Kita jumlahkan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 19 dikali 197. Nah, kemudian 197-nya ini kita turunkan lagi sesuai dengan hasil yang tadi bahwa 197 itu merupakan hasil dari 3077 dikurang 10 dikali 288. Sehingga 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077 dikurang 10 dikali 288. Nah, kemudian kita kalikan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Nah, kita jumlahkan di 13 dikali 288 ditambah 190 dikali 288 nya menjadi 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077. Nah, di sini kan sudah mentok ya, sudah sesuai sama yang di atas tadi penjumlahannya.
Kemudian kita ubah ke bentuk awal. Berarti 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Nah, kita usahakan bentuknya itu positif karena kan awalnya juga positif, sehingga yang negatif 19-nya itu kita dalam kurung, sehingga kita dapat simpulkan di mana X-nya itu sama dengan negatif 19 dan Y-nya itu 203. Maka bentuk EPB sebagai kombinasi linearnya itu di mana X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Jawab, cara penyelesaiannya kita itu harus membuktikan dulu satu-satu. Di sini kita buktikan dulu, kita mencari dulu bukti bahwa 2 pangkat 36 itu habis dibagi 14. Nah, kita itu pertama-tama harus mencari dulu pangkat terkecil agar mudah dijumlahkan. Nah, di sini saya menggunakan pangkat 4, di mana 2 pangkat 4 itu kan 32. Jika dibagi 14, maka akan ada sisa 2. Sehingga 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Lalu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. Kenapa dikalikan? Karena di sini supaya pangkatnya itu menjadi besar agar cepat mendekati 2 pangkat 36 ini. Kemudian kenapa 2 dikali 2? Karena kan tadi kita ketahui bahwa 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2, sehingga karena ini dikali maka 2-nya juga dikali gitu. Sehingga diperoleh 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modulo 14. Begitupun seterusnya, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. Menjadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 modulo 14. Lalu 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 dikali 16 modulo 14. Menjadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 256 modulo 14. Nah, 256 ini kan terlalu besar. Kita modulo dengan 14, kita bagi dengan 14, maka akan ada sisa 4, sehingga 2 pangkat 32 itu kongruen dengan 4 modulo 14. Nah, di sini kan sudah 2 pangkat 32. Berarti kurang 4 untuk mendekati ke 2 pangkat 36. Sehingga kita kalikan saja dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Kenapa dikali 4 kali 2? Karena kan tadi diketahui bahwa 2 pangkat 32 itu kongruen dengan 4, dan 2 pangkat 4 itu sesuai tadi awal bahwa 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2, maka 4 kali 2 modulo 14. Sehingga 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, selanjutnya kita mencari bukti bahwa 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14. Ini juga sama, kita cari dulu pangkat terkecilnya. Nah, di sini juga saya sama menggunakan pangkat 4. Nah, di mana hasil dari 3 pangkat 4 jika dibagi dengan 14 itu akan menyisakan 11. Sehingga 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 11 modulo 14. Lalu kita kalikan untuk mendapatkan pangkat yang lebih besar untuk cepat mendekati ke 3 pangkat 38. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Menjadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, di sini 121 itu terlalu kebesaran. Kita bagi dengan 14, maka akan ada sisa 9. Sehingga 3 pangkat 8 itu kongruen dengan 9 modulo 14. Lalu 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. Menjadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 14. Nah, 81 ini juga terlalu kebesaran. Kita bagi dengan 14, akan ada sisa 11. Sehingga 3 pangkat 16 itu kongruen dengan 11 modulo 14. Lalu 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Menjadi 3 pangkat 32 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, di sini 121 itu terlalu besar, kita bagi dengan 14, sisa 9. Maka 3 pangkat 32 itu kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, kemudian ini kan 3 pangkat 32 ke 3 pangkat 38 itu sisa 6. Nah, kita kalikan dulu dengan 3 pangkat 6, 3 pangkat 4, di mana 3 pangkat 4 ini kita sudah ketahui bahwa 3 pangkat 4 ini kongruen dengan 11. Maka 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Menjadi 3 pangkat 36 kongruen dengan 99 modulo 14. Nah, di sini 99 itu terlalu besar, maka kita bagi dengan 14 akan ada sisa 1, sehingga 3 pangkat 36 ini kongruen dengan 1 modulo 14. Nah, berarti kan untuk menuju ke 38 kurang
2 ya. Maka kita kali dengan 2. 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 modulo 14. Menjadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 14. 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14 dan 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 9 modulo 14. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. Kita kalikan 8 ke 9 itu 72, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 modulo 14. Di sini 72 itu terlalu kebesaran, maka kita bagi dengan 14 akan menyisakan 2. Sehingga 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Sehingga kesimpulannya jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14 dengan sisa 2. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231. Nah, yang 123x kongruen 132 modulo 231 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan menjadi 123x dikurang k dikali 231 kongruen 132. Nah, yang 123x dikurang k dikali 231 ini kita ubah dulu ke bentuk faktor menjadi 3 dikali 41x dikurang k dikali 77 kongruen 132. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, maka akan menjadi 41x dikurang k dikali 77 kongruen 44. Lalu yang negatif k dikali 77 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 41x kongruen 44 ditambah k dikali 77. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 41, maka akan menghasilkan x kongruen dengan 44 ditambah k dikali 77 dibagi 41. Nah, setelah bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan x kongruen 44 ditambah k dikali 77 dibagi 41, dimana k-nya ini kita gunakan angka dari 1 sampai 100, yang mana jika dijumlahkan itu akan menghasilkan x-nya itu bilangan bulat, dan x-nya itu harus bilangan bulat. Nah, kemudian seperti yang sudah ada di layar, jadi dari angka 1 sampai 100 yang menghasilkan nilai x-nya itu bilangan bulat, yaitu yang pertama, jika k sama dengan 17, maka x1-nya itu kongruen dengan 33 modulo 231. Kemudian jika k-nya itu sama dengan 58, maka x2-nya itu kongruen dengan 110 modulo 231. Dan jika k-nya itu sama dengan 99, maka x3-nya itu akan kongruen dengan 187 modulo 231. Jadi, himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231 adalah 33, 110, dan 187. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Jawab di sini pertama-tama kita harus memisahkan dulu dua buah bilangan, di mana bilangannya itu harus ganjil dan harus berurutan. Nah, bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama kita misalkan dengan 2x ditambah 1. Kenapa kita misalkan dengan 2x tambah 1? Karena 2 dikali x itu akan menghasilkan bilangan genap. Karena di soal kita disuruh untuk mencari bilangan ganjil, maka kita tambahkan 1, maka hasilnya akan merupakan bilangan ganjil. Lalu bilangan kedua kita misalkan dengan 2x ditambah 3. Kenapa? Karena kan tadi disuruh merupakan bilangan ganjil yang berurutan. Tadi kan 2x ditambah 1 menghasilkan bilangan ganjil. Kemudian 2x ditambah 2 akan menghasilkan bilangan genap. Itu kan tidak bisa. 2x ditambah 3 akan menghasilkan bilangan ganjil. Maka kita gunakanlah 2x tambah 3. Nah, setelah memisahkan kedua bilangan, maka cara penyelesaiannya itu kita kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian kongruen dengan 10 modulo 107. Kenapa kongruen dengan 10 modulo 107? Karena tadi di soalnya hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Sehingga kita tulis 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107.
Nah, setelah itu kita kalikan, maka akan menjadi 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Lalu yang 6x dan 2x yang itu kita jumlahkan dan kedua ruas kita kurangi dengan 10 agar yang sebelah kanan itu menjadi 0. Maka menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurang 10 kongruen dengan 0 modulo 107. Kita jumlahkan menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah negatif 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Atau 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, untuk bisa mencari dua buah bilangan, kita harus ubah dulu ke bentuk kuadrat sempurna, karena 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 7 ini belum merupakan bilangan sempurna. Karena kita lihat di sini ada 4 dan 8. 4x kuadrat berarti itu hasil kali 2x dipangkatkan 2, dan 8x itu merupakan hasil kali 4 dikali 2. Maka yang positifnya itu harus positif 4, bukan negatif 7. Maka untuk bisa menjadi ke kuadrat sempurna berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 11. Maka hasilnya akan menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, karena ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka kita bisa merubah bentuknya menjadi 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 11 modulo 107. 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 11. Nah, karena 11 ini jika diakarkan hasilnya itu tidak akan menghasilkan bilangan bulat, maka kita modulkan dulu dengan 107. Maka kongruen dengan 118, yaitu 107 ditambah 11. Nah, 118 juga masih tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Maka kita kongruenkan lagi dengan, maka kita modulkan lagi dengan 107 sehingga kongruen dengan 225 modulo 107, yaitu dari 107 ditambah 118. Nah, 225 ini jika diakarkan akan menghasilkan bilangan bulat, maka kita gunakan sehingga 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, 225 ini jika dipangkatkan itu merupakan perpangkatan dari 15 kuadrat atau 15 pangkat 2. Maka 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 15 kuadrat modulo 107. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa mencari nilai x-nya, yaitu dengan 2x ditambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107, dan 2x tambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kenapa menjadi 2? Karena kan kalau misalkan bentuk akar, kemungkinan hasilnya itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang positifnya, yaitu 2x ditambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107. 2x kongruen dengan 15 dikurangi 2 modulo 107. 2x kongruen dengan 13 modulo 107. 2x kongruen dengan 13. Nah, di sini 13 itu merupakan bilangan ganjil, sehingga tidak bisa dibagi dengan 2. Bisa, namun tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Maka kita modulkan dengan 107 menjadi kongruen 120 modulo 107, yaitu dari 107 ditambah 13. Nah, 120 bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis 2x kongruen dengan 120 modulo 107, sehingga x kongruen dengan 60 modulo 107. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang negatifnya, yaitu 2x ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. 2x kongruen dengan negatif 15 dikurang 2 modulo 107. 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107. 2x kongruen dengan negatif 17. Nah, di sini negatif 17 juga merupakan bilangan ganjil dan tidak, jika dibagi dengan 2 itu tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Maka kita modulkan dengan 107 kongruen dengan 10 kongruen dengan 90 modulo 107. Nah, yaitu hasil dari 107 ditambah negatif 17. Nah, di sini 90 bisa dibagi dengan 2, maka 2x kongruen dengan 90 modulo 107, sehingga x kongruen dengan 45 modulo 107. Nah, jika sudah diketahui nilai x-nya, maka kita bisa mencari bilangan terbesar berurut, dua buah bilangan terbesar berurutannya. Nah, kita masukkan x-nya itu ke pemisahan yang tadi, yaitu yang 2x tambah 1 dan 2x tambah 3. Jika x-nya itu kongruen dengan 60 modulo 107, maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. Nah,
bilangan pertamanya itu jika X kongruen 60 modulo 107, bilangan pertama itu menghasilkan 121. Dan bilangan keduanya itu 2X ditambah 3 kongruen sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, untuk bilangan kedua, jika X-nya itu kongruen dengan 60 modulo 107, maka hasilnya itu 123. Kemudian, jika X-nya itu kongruen dengan 45 modulo 107, bilangan pertamanya itu hasilnya 91, dan bilangan kedua hasilnya 93. Nah, di soal, kita disuruh mencari dua buah bilangan ganjil positif terbesar. Nah, sehingga kita gunakanlah yang X kongruen dengan 60 modulo 107, yang hasilnya itu bilangan pertama 121, dan bilangan kedua hasilnya 123. Jadi, dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. Nah, kita langsung saja masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurang 438Y sama dengan 156. Jawab, di sini kita pertama-tama harus mencari tahu dulu EPB dari 84 dan negatif 438. Caranya itu sama seperti penyelesaian soal nomor 1 tadi. Masih ingat kan? Nah, di mana kita peroleh EPB-nya itu 6. Sehingga akan ada 6 kombinasi jawaban karena EPB-nya sama dengan 6. Nah, kita langsung saja untuk mencari penyelesaian umumnya. Kita tulis 84X dikurang 438Y sama dengan 156. Kemudian kita sederhanakan menjadi 14X dikurang 73Y sama dengan 26. 14X sama dengan 73Y ditambah 26. X sama dengan 73Y ditambah 26 dibagi 14. Nah, di sini kita bagi. Nah, kan di sini kalau misalkan dibagi pasti ada sisa. Sisanya kita jadikan sebagai bentuk pecahan. Di sini ini. 73Y dibagi 14 itu hasilnya 5Y dengan sisa 3Y. Dan 26 dibagi 14 itu hasilnya 1 sisa 12. Nah, sisanya itu kita jadikan pecahan dengan dibagi 14. Maka kita tulis X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 dibagi 14. Nah, paham kan? Jadi intinya itu sisa dari pembagian itu kita jadikan pecahan dengan dibagi pembaginya tadi. Ya, jadi X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 dibagi 14 ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Nah, di sini masih ada bentuk pecahan, berarti kita masih bisa menguraikannya. Di mana 3Y ditambah 12 dibagi 14 ini kita misalkan dengan T. T sama dengan 3Y ditambah 12 dibagi 14. Kita kali silang menjadi 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Maka 3Y sama dengan 14T dikurang 12. Y sama dengan 14T dikurang 12 dibagi 3. Nah, ini juga sama. Kita bagi dan sisanya kita jadikan pecahan dengan dibagi pembaginya tadi. 14T dibagi 3 itu hasilnya 4T dengan sisa 2T. Kemudian negatif 12 dibagi 3 itu hasilnya negatif 4. Maka kita tulis Y sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T dibagi 3. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Di sini masih ada bentuk pecahan, berarti kita masih bisa diuraikan. Di mana 2T dibagi 3 ini kita misalkan dengan U. U sama dengan 2T dibagi 3. Kita kali silang menjadi 3U sama dengan 2T. 2T sama dengan 3U. T sama dengan 3U dibagi 2. Nah, ini juga sama ya. Pokoknya intinya dibagi dan sisanya itu kita jadikan pecahan dengan dibagi pembaginya tadi. Sehingga 3U dibagi 2 itu U dengan sisa U. Maka T sama dengan U ditambah U dibagi 2. Ini kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Di sini masih ada bentuk pecahan, berarti kita masih bisa uraikan lagi. Di mana U per 2-nya itu kita misalkan dengan Pi. Pi sama dengan U dibagi 2. Kita kali silang menjadi 2Pi sama dengan U sama dengan 2Pi. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan keempat. Nah, di sini kan U sama dengan 2Pi, berarti kita bisa mencari nilai T. Dimana dengan cara kita mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga tadi itu yaitu T sama dengan U ditambah U dibagi 2. Nah, di sini di persamaan 4 kita ketahui U-nya itu 2Pi. Maka U-nya kita ganti dengan 2Pi. Sehingga T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi dibagi 2. T sama dengan 2Pi ditambah Pi. T sama dengan 3Pi. Sehingga kita peroleh nilai T-nya itu sama dengan 3Pi. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kelima.
Lalu kita bisa mencari nilai Y dengan mensubstitusikan persamaan kelima ke persamaan kedua. Persamaan kedua tadi yaitu Y sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T dibagi 3. Nah, tadi kan di persamaan 5, T-nya itu 3pi, maka kita ganti T-nya itu dengan 3pi. Sehingga Y sama dengan 4 dikali 3pi dikurang 4 ditambah 2 dikali 3pi dibagi 3. Maka Y sama dengan 12pi dikurang 4 ditambah 6pi dibagi 3. Y sama dengan 12pi dikurang 4 ditambah 2pi. Sehingga Y sama dengan 14pi dikurang 4. Nah, di sini kita ketahui nilai Y-nya itu 14pi dibagi 4. Ini kita jadikan sebagai persamaan ke-6. Kemudian, kita bisa mencari nilai X dengan mensubstitusikan persamaan ke-6 ke persamaan ke-1. Yaitu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 dibagi 14. Dimana tadi di persamaan 6 kita ketahui Y-nya itu 14pi dikurang 4. Maka kita masukkan Y-nya, kita ganti dengan 14pi dikurang 4. Sehingga X sama dengan 5 dikali 14pi dikurang 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14pi dikurang 4 ditambah 12 dibagi 14. Maka X sama dengan 70pi dikurang 20 ditambah 1 ditambah 42pi dikurang 12 ditambah 12 dibagi 14. X sama dengan 70pi dikurang 19 ditambah 42pi dibagi 14. X sama dengan 70pi dikurang 19 ditambah 3pi. Sehingga X sama dengan 73pi dikurang 19. Jadi, kita ketahui penyelesaian umumnya itu adalah X sama dengan 73pi dikurang 19 dan Y sama dengan 14pi dikurang 4. Nah, kemudian kita mencari penyelesaian khususnya, yaitu dengan menggunakan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, tadi kan X-nya kita ketahui, yaitu 73pi dikurang 19. Berarti kita tulis 73pi dikurang 19 lebih dari 0. Lalu, 73pi lebih dari 19, pi lebih dari 19 per 73. Lalu yang Y lebih dari 0-nya, tadi Y-nya itu 14pi dikurang 4. Maka 14pi dikurang 4 lebih dari 0, 14pi lebih dari 4, pi lebih dari 4 per 14. Kita sederhanakan menjadi pi lebih dari 2 per 7. Nah, kemudian kita bentuk ke garis bilangan, di mana 19 per 73 itu sama dengan 0,26 dan 2 per 7 itu sama dengan 0,28. Nah, karena tadi itu pi-nya itu lebih dari 19 per 73, berarti daerahnya itu ke sebelah kanan, dan 2 per 7 juga sama, daerahnya ke sebelah kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah pi, di mana pi lebih dari 19 per 73 dan X merupakan bilangan real. Maka kita ketahui pi-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi di sini kita sampai 6 saja ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel yang ada di layar gitu ya. Dimana pi-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu X dan Y. Nah, kita lihat ke atas gitu. Jika pi-nya 1, maka nilai X-nya itu 54 dan Y-nya itu nilainya 10. Kemudian jika pi-nya 2, nilai X-nya itu 127 dan Y 24. Kemudian jika pi-nya 3, maka nilai X-nya itu 200 dan Y 38. Kemudian jika pi-nya 4, maka nilai X-nya itu 273 dan Y-nya itu 52. Dan jika pi-nya itu 5, maka nilai X-nya itu 346 dan Y-nya itu 66. Dan jika pi-nya itu 6, maka nilai X-nya itu 419 dan Y-nya itu 80. Nah, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.